Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan video materi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Oke, langsung saja ya. Oke, waham adalah suatu keyakinan yang salah, tetapi dipertahankan secara kuat dan terus-menerus oleh pasien. Padahal pemikirannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, waham juga dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang tidak dapat divalidasi atau dipertemukan dengan realitas. Oke, jadi waham itu adalah kalau biasa eh, lebih mudahnya itu angan-angan aja. Oke, atau angan-angan pas karena angan-angan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada. Oke, atau kenyataan yang ada. Oke, untuk proses terjadinya waham di sini ada 6 fase. Yang pertama adalah fase kebutuhan manusia diri rendah, di mana di sini contohnya waham itu dapat diawali ketika ada pasien itu mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun secara psikis. Misalkan pasien itu orang miskin, orang menderita, ekonominya sangat terbatas, tetapi dia itu punya keinginannya itu punya mobil yang mewah, rumah yang besar, handphone yang bagus, kemudian hartanya banyak. Nah, karena tidak ada istilahnya dia itu sebenarnya miskin tetapi punya keinginan yang sangat tinggi, lama kelamaan dia itu kehilangan kontrol terhadap pikirannya. Oke, sehingga nanti apa yang dia inginkan seperti mobil tadi, harta, rumah, nah itu bisa menjadi istilahnya menjadi menjadi wahamnya pasien. Oke, karena tadi keinginannya tidak terpenuhi. Oke, kemudian rasa kepercayaan diri yang rendah, di mana di sini pasien itu tidak mempunyai ideal diri ataupun kebutuhan dirinya dalam kebutuhan dirinya ketika ada support dari temennya, kemudian ada kebutuhan dirinya misalkan ada gangguan di ini, misalkan pasien itu pernah merasa menderita, kemudian pasiennya itu malu, kemudian tidak berharga. Nah, di sini adalah fase yang ketidakpercayaan diri. Oke, untuk fase pengendalian internal dan eksternal di sini pasien itu istilahnya pasien mencoba berpikir rasional bahwa apa yang dia yakini atau apa yang dia katakan itu adalah kebohongan. Dia tuh bisa bohong, kemudian menutupi kekurangan, kemudian omongannya tidak sesuai dengan kenyataan, itu dia tahu. Tetapi karena dia itu pengen diakui sama orang, kemudian pengen dianggap penting, kemudian pengen diterima di lingkungan sekitarnya. Oke, nah karena itu tadi dia tuh lama kelamaan akan karena tadi dia menutupi kebohongannya, menutupi kekurangannya, dia merasa tertekan. Oke, karena sering lamanya tertekan, kemudian dia lama-lama akan mempengaruhi pemikirannya itu sendiri. Kemudian jadilah mereka tuh pengen diakui, wahamnya pengen diakui, punya punya kekuasaan yang banyak. Nah, kayak gitu. Kemudian ada fase dukungan lingkungan. Di sini bisa dijelaskan bahwa dukungan lingkungannya pasien ataupun orang yang mempunyai waham itu dia mempercayai atau bahkan mendukung bahwa pasien itu misalnya punya harta yang banyak, kemudian dia jadi presiden, kemudian dia diakui menjadi nabi atau dia jadi presiden. Nah, itu lingkungannya itu mendukung. Oke, karena tadi udah istilahnya pasien itu yakin dirinya itu didukung sama lingkungannya sekitarnya, dia tuh lama-lama kebablasan. Oke, kemudian kehilangan kontrol juga di situ, sehingga nanti dia akan terus mengakui kalau dirinya itu presiden, dia itu nabi, dia itu punya harta yang banyak, seperti itu.
Kemudian ada fase nyaman, di mana pasien merasa nyaman dengan keyakinan ataupun kebohongannya. Nah ini kalau bohong aja dia tuh biasa aja, nggak ada rasa bersalah, oke? Dia merasa tetap nyaman aja. Nah karena tadi keyakinannya udah, istilahnya bohong aja udah nyaman, berarti dia udah nggak rasa lagi ataupun udah peka lagi, ya mereka akan terus berbohong terus. Oke, dari kebohongan-kebohongan itu lama-lama dia akan omongannya itu akan meninggi. Oke, meninggi misalkan dia punya apa, padahal itu ternyata bohong. Oke. Oke, terus kemudian ada fase peningkatan, improving. Di sini dijelaskan bahwa apabila seseorang itu mempunyai misalkan nih ada orang itu omongannya besar, kemudian orang itu kadang ngomong tapi tidak sesuai dengan realita, itu harus ada seseorang yang mampu mengkoreksi. Kayak misalnya kalau pasien itu ternyata yang dipikirkan itu salah, seharusnya tidak usah begitu, harus ada pencegahannya. Kalau tidak ada di fase peningkatan ini, pasti akan wahamnya itu akan istilahnya akan lebih naik lagi, ataupun lebih ini lagi, sifatnya akan lebih menetap dan sulit, istilahnya akan sulit dibantah ataupun sulit diperbaiki sama orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk rentang respon waham di sini ada respon adaptif dan respon maladaptif. Kalau adaptif itu berarti pikirannya masih logis, kemudian persepsinya masih akurat, emosinya masih dapat konsisten dengan pengalaman, misalkan dapat emosi sedih ya nangis, kalau senang ya bahagia, tertawa. Kemudian perilaku yang sesuai, kemudian juga berhubungan sosial, misalkan main bersama tetangga, kemudian ikut perkumpulan. Kemudian di sini kalau respon maladaptifnya yaitu gangguan pikiran atau waham. Kayak tadi, kemudian sulit berespon. Biasanya kalau orang waham itu ya diam aja mikirkan sesuatu. Nanti wahamnya kan di sini ada banyak. Nanti coba kita ulas satu-satu ya. Kemudian emosi berlebih, perilaku kacau, kemudian isolasi sosial. Kemudian kalau di tengah itu ada distorsi pikiran, ilusi, kemudian reaksi emosi berlebihan atau kurang, perilaku yang aneh, kemudian menarik diri. Nah, untuk pengkajian itu kita bisa lihat dari faktor predisposisinya. Kemudian ada faktor presipitasi, kemudian ada mekanisme coping dan perilaku. Untuk faktor yang predisposisi itu adalah faktor yang terdalam yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan faktor genetik. Kemudian karena di genetik itu kan untuk gen itu kan diturunkan. Kromosom itu bisa. Terus kemudian di situ ada neurobiologis, yaitu adanya gangguan pada korteks prefrontal dan korteks limbik. Kemudian ada gangguan neurotransmitter di mana terjadi abnormalitas pada dopamin, serotonin dan glutamat. Nah, coba nanti teman-teman apa sih dopamin, apa sih serotonin, apa sih glutamat. Nah, coba cari ya biar nanti buat menambah ini. Ketiga ini dopamin itu kan nanti ada di otak ya, coba kalian lihat. Kemudian ada virus, paparan virus influenza pada trimester 3 pada ibu yang sedang hamil. Kenapa? Coba cari. Kemudian ada psikologis, yaitu ibu yang istilahnya sering cemas, kemudian sifat keluarga yang terlalu melindungi, kemudian ayah yang tidak peduli. Nah, itu bisa menjadi faktor predisposisi. Untuk faktor presipitasi untuk di sistem biologinya atau fase biologinya, di mana stres biologi ini berhubungan dengan neurologi yang maladaptif, termasuk yang pertama gangguan dalam putaran umpan balik otak yang mengatur proses informasi. Jadi di otak kita tuh ada istilahnya sistem yang mengatur, misalkan kalau kita dapat rangsang apa, dia langsung istilahnya mengumpan ataupun memberikan respon. Nah, pada orang-orang dengan waham atau orang-orang dengan gangguan
mental itu terjadi istilahnya terjadi gangguan pada proses umpan balik di otaknya dalam mengatur proses informasi. Kemudian ada abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan tidak kemampuan secara selektif menanggapi rangsangan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, misalkan dia dikasih informasi apa atau disuruh apa, ataupun istilahnya misalkan suruh apa itu namanya, suruh berpikir, dia itu malah ngapain, pergi, atau malah kalau diajak ngobrol nggak nyambung kayak gitu. Kemudian ada stres lingkungan, di mana stres biologi menetapkan ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi dengan stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan perilaku. Oke, coba nanti dicari ya. Oke, kemudian ada pemicu gejala. Misalkan untuk pemicu merupakan prekursor dan stimulus yang sering menunjukkan episode baru suatu penyakit. Oke, pemicu biasanya terdapat pada respon neurologik yang adaptif berhubungan dengan kesehatan, lingkungan, sikap, dan perilaku individu. Oke, coba. Oke, untuk di faktor presipitasi di situ juga ada bisa ditambahkan terkait dengan ini. Kalau faktor presipitasi di situ juga bisa ditambahkan terkait dengan ini. Faktor sosial budaya. Di sini misalkan contohnya perpisahan dengan orang, atau diasingkan oleh kelompok. Nah, ini juga bisa. Kemudian psikologis, di mana pasiennya itu menganggap kecemasan ini dia kan karena dia itu ada suatu masalah, kemudian cemas, dia itu akan istilahnya berpikir terkait dengan dia itu pasti akan merespon dengan mekanisme coping. Mekanisme copingnya itu misalkan dia itu memikirkan hal yang menyenangkan, kemudian menghindari masalah. Nah itu tapi dia tuh istilahnya kebablasan, kayak kehilangan kontrol juga, akhirnya dia tuh pemikirannya ya kayak gitu, jadi misalnya jadi salah. Karena tadi kebablasan jadinya salah. Nah untuk di sini untuk mekanisme coping, kalau kalian lihat di sini ada regresi, yaitu berhubungan dengan masalah dalam proses informasi dan pengeluaran sejumlah besar tenaga dalam upaya untuk mengelola ansietas, kecemasan. Menyiasatkan sedikit tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk proyeksi, upaya untuk menjelaskan persepsi yang membingungkan dengan menetapkan tanggung jawab pada orang lain atau sesuatu. Kemudian di sini juga ada menarik diri yang berkaitan dengan masalah membangun kepercayaan dan keasikan dengan pengalaman internal. Kalau pada keluarga mengingkari, di mana mekanisme coping ini sama dengan penolakan yang terjadi setiap kali seseorang menerima informasi yang menyebabkan rasa takut dan ansietas. Nah, waham itu ada banyak. Ada yang pertama itu adalah waham namanya sebelumnya teman-teman harus paham ini, harus istilahnya harus tahu apa itu waham itu ada apa aja. Yang pertama adalah waham kebesaran, ya ini meyakini seseorang itu meyakini bahwa memiliki kebesaran ataupun memiliki kekuasaan khusus, dan itu diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya adalah saya ini pejabat loh di departemen kesehatan, atau ini saya itu punya tambang emas.
atau saya tuh punya mobil banyak, saya tuh orang kaya raya loh, ya, gitu. Kemudian ada waham curiga. Oke, di sini pasien meyakini bahwa ada seseorang atau sekelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya. Kemudian diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, contohnya adalah saya tahu seluruh saudara saya ingin menghancurkan hidup saya karena mereka iri dengan kesuksesan saya. Gitu. Oke, kemudian ada perilaku waham yang ketiga, yaitu waham agama. Yaitu pasiennya memiliki keyakinan terhadap suatu agama yang secara berlebihan dan diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, misalkan contoh, menurut agama saya harus menggunakan pakaian putih setiap hari kalau tidak saya tidak masuk ke surga. Oke, atau bahkan dia itu mengaku dirinya nabi, kemudian dia punya istilahnya ya seperti itu, dia mengaku jadi nabi, rasul. Oke. Ya, terus kemudian ada waham somatik. Di sini pasien meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya itu terganggu atau terserang penyakit dan diucapkan berulang kali dan tidak sesuai. Misalkan saya ini lagi sakit kanker, atau saya ini lagi sakit kepala saya itu lagi sakit ya cancer boleh, misalkan perut saya ini sakit kalau setiap malam Jumat, atau kaki saya itu kram setiap malam. Nah, tetapi setelah dilakukan hasil pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa. Oke, kemudian ada waham nihilistik, di mana pasien ini meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada lagi di dunia atau sudah meninggal. Dan diucapkan berulang kali. Misalkan ini kan alam kubur ya, gitu, ataupun semua yang ada di sini adalah roh-roh. Nah, itu dia tuh meyakini bahwa dirinya sudah meninggal. Kemudian ada waham sisi pikir, di mana pasien itu meyakini bahwa ada ide pikiran orang lain yang disisipkan ke dalam pikirannya. Kemudian diucapkan berulang kali tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau sisi pikir itu pikirannya pasien itu pasien itu mengaku kalau di pikirannya itu ada bisikan orang lain, ada ide orang lain, ada pemikiran orang lain. Beda kalau dengan siar pikir. Kalau siar pikir di situ pasien meyakini bahwa ada orang lain yang mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau yang sisip itu pasiennya itu mengaku mendapat pemikiran orang lain itu masuk ke dalam dirinya. Kalau siar pikir, dia meyakini kalau pikirannya dia itu diketahui sama orang lain. Kemudian ada waham kontrol pikir, di mana di sini pasien meyakini bahwa pikirannya dikontrol oleh dari kekuatan luar. Ataupun pikirannya itu dikontrol sama dukun, dapat guna-guna. Nah, untuk mengkaji pasien dengan waham, kalian harus tanyakan ini, apakah pasien memiliki pikiran atau pikirannya itu berulang-ulang, kemudian diungkapkan, dan omongannya ya itu aja. Misalkan dia nabi ya nabi, misalkan dia mengaku dari orang kaya. Kemudian ada juga misalkan orang kaya terus kemudian dia punya istri banyak, kemudian punya mobil banyak, kemudian juga dia mempunyai kekuasaan apa, kemudian dia istilahnya mengaku ada kontrol pikirannya itu yang mengontrol kayak gitu, tapi dia tuh menetap. Istilah menetap itu ya ngomongannya itu aja terus kayak gitu. Terus kemudian apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu, atau apakah pasien merasa cemas secara berlebihan tentang tubuh atau kesehatannya. Kemudian apakah pasien pernah merasakan bahwa benda-benda di sekitar tubuhnya, di sekitarnya itu aneh atau tidak nyata. Apakah pasien pernah merasakan bahwa ia berada di luar tubuhnya.
Kayak tadi misalkan orang meninggal, udah meninggal, kita tanyakan apa enggak, kita tanyakan apakah pasien pernah merasa diawasi atau dibicarakan oleh orang lain, kayak tadi sisi pikir atau apa tuh siar pikir tadi. Apakah pasien berpikir bahwa pikiran atau tindakannya dikontrol orang lain atau kekuatan dari luar. Nah, ini yang kontrol pikir tadi. Apakah pasien menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan fisik atau kekuatan lainnya atau kekuatan atau yakin bahwa orang lain dapat membaca pikirannya. Untuk penghambat keberhasilan tindakan perawatan pada klien waham yaitu adalah penghambatnya tuh kita tuh merasa cemas atau takut, kemudian menghindari pasien. Kemudian kita tuh justru malah jangan sampai kita tuh justru malah menguatkan sisi wahamnya pasien. Maksudnya dia mengaku dia punya harta yang banyak, kita oh iya gitu. Itu enggak di ini ya, kalau komunikasinya enggak sesuai atau masih kurang. Jadi ada tekniknya sendiri nanti. Kemudian berusaha membuktikan bahwa klien itu salah. Tapi kita kalau bicara dengan orang jiwa itu istilahnya kita ngomongnya itu harus hati-hati. Tidak boleh kita menguatkan wahamnya, ataupun kita tidak boleh membuktikan secara frontal kalau terkait pemikiran wahamnya. Jadi kita harus ada di tengah-tengahnya. Kita harus pintar-pintar berkomunikasi. Jadi tidak boleh menguatkan sisi wahamnya ataupun tidak boleh membantah sisi wahamnya secara frontal, itu nggak boleh. Kemudian membuat tujuan yang tidak realistis, kemudian masuk ke dalam sistem wahamnya pasien. Justru kita sendiri yang istilahnya ikut mendukung. Kalau pasien itu mempunyai misalkan tadi orang kaya, kita justru malah kita jadikan bahan gojekan, bahan lelucon. Itu mah justru kita tuh malah nanti akan masuk ke dalam sistem wahamnya pasien. Kemudian gagal mengklarifikasi kebingungan seputar waham. Kemudian kita tidak konsisten dalam memberikan intervensi. Kemudian ada yang melihat wahamnya terlebih dahulu, baru kliennya. Jadi kalau di sini untuk melihat wahamnya atau terlebih dahulu, baru kliennya, di sini misalnya gini. Kita tuh kalau perawatan jiwa tuh dilihat dulu pasiennya dulu. Misalkan dia waham, wahamnya itu kan tidak berarti kita langsung memberikan intervensi wahamnya. Orang dengan waham itu kadang disertai dengan misalkan contoh ISOS, DPD. Ya kita harus bersihkan dulu pasiennya. Kita harus ajak dulu ngobrol pasiennya. Jadi nanti wahamnya itu kita istilahnya tuh kita sambil jalan. Jadi pasiennya dibenerin dulu. Kemudian diajak ngobrol secara komunikasi BHSP-nya komunikasi kita ke pasien itu harus benar dulu. Pasiennya udah nyaman dulu baru kita selesaikan wahamnya. Selama untuk perhatian selama pengkajian, saudara harus mendengarkan dan memperhatikan semua informasi yang diberikan oleh pasien tentang wahamnya. Kemudian untuk mempertahankan hubungan saling percaya, jangan pernah menyangkal ataupun menolak keyakinan pasien. Jadi kalian tuh harus di tengah-tengahnya. Kalau ngomong tuh kayak istilahnya naik turun kayak gitu. Jadi nggak boleh kalian terlalu frontal ataupun tidak boleh terlalu menyangkal, kemudian tidak boleh terlalu membenarkan. Nah, bila diperoleh salah satu data di atas, maka diagnosa perawatan yang dapat ditegakkan adalah waham. Nah, wahamnya itu tadi ada banyak jenisnya, tergantung waham apa. Nah ini adalah pohon masalahnya terkait dengan kerusakan komunikasi verbal, waham, harga diri rendah. Jadi pohon masalah itu bacanya itu dari bawah. Karena pasien itu mempunyai harga diri rendah, kayak tadi misalkan dia tuh harga diri rendah, malu, dia itu nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya rumah, jelek, ya, harga diri rendahnya kan turun. Kemudian dia tuh istilahnya mengaku
ngaku-ngaku dia itu punya banyak uang, banyak mobil, banyak harta, punya kekuasaan. Nah, karena tadi udah mengaku-ngaku, kemudian kebablasan, nah dari sini ada terjadi waham di situ. Oke, karena udah terjadi waham, kemudian udah terkena di gangguan. Nah, akhirnya kita diajak ngobrol sama orang yang normal itu nggak nyambung. Oke, kayak gitu. Makanya di situ ada kerusakan komunikasi verbal. Nah, ini adalah SP-nya, SP1 yaitu membantu istilahnya kita mengajak mendiskusikan ini mendiskusikan, kemudian kita bantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian SP2 kita tuh berdiskusi terkait dengan kemampuan apa yang dimiliki pasien. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu kita memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur. Oke, tujuan tindakan perawatan yang pertama adalah pasien mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, misalkan bisa apa, bisa nyuci, bisa ngepel. Kalau di rumah sakit jiwa itu ya seperti itu, bisa ngepel, bisa nyuci, bisa nata nata kasur, kemudian misalkan bantu perawatnya ambil makanan, ambil minum, kayak gitu ya, misalkan cuci piring. Nah seperti itu, nanti istilahnya kemampuan yang dimiliki itu cukup kalau misalkan pasien yang di rumah sakit jiwa ya cukup itu. Oke, kemudian pasien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalkan kayak tadi, karena tadi nggak terpenuhi, misalkan dia tuh pengen punya mobil mewah, punya harta, istilahnya harta yang banyak, itu pasien itu dapat mengetahui kalau sebetulnya untuk ke arah ke sana tuh susah gitu loh, dia tahu. Oke, kemudian pasien dapat berhubungan dengan realitas, jadi pasien itu dapat berhubungan atau bisa ngobrol sesuai dengan kenyataan. Oke, tidak istilahnya tidak waham tadi, wahamnya tidak keluar. Oke, kemudian pasien mendapat dukungan dari keluarga. Kemudian pasien dapat menggunakan obat dengan prinsip enam benar. Oke, untuk tindakan perawatan di sini untuk pasien yang pertama adalah BSP, ya, seperti umumnya aja, mengucapkan salam terapeutik, bisa berjabat tangan, kemudian menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak topik, misalkan waktu, oke, tempatnya di mana. Nah, kemudian tindakan perawatan tidak mendukung ataupun membantah waham pasien. Misalkan gini, saya mengerti ibu bahwa orang tua ibu akan meracuni ibu. Oke, bisa diulangi ya. Saya mengerti bu bahwa orang tua ibu akan meracuni ibu, tetapi sulit bagi saya untuk mempercayainya karena menurut saya tidak ada orang tua di dunia ini yang ingin mencelakakan anaknya. Oke, kemudian kita ajak lagi untuk pembicaraan yang terputus tadi. Oke, istilahnya kita harus change pemikiran pasien tadi. Kayak kita ubah mindsetnya, bukan ubah sih, kita loncat ke topik yang lainnya. Kayak kita kita perbarui lagi topiknya, ataupun kita ajak ke pemikiran yang lain, diajak ngobrol yang topik yang lain. Oke, ya, terus yang ketiga, yakinkan pasien berada dalam keadaan aman. Misalkan ibu ada di tempat yang aman, saya dan perawat misalkan atau saya dan teman-teman yang ada di kamar ini selalu akan menemani ibu, kayak gitu. Kemudian observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian berikan pujian bila penampilan ataupun orientasi pasien sesuai dengan realita. Misalkan ditanya bajunya bagus, jadi kita harus puji. Wah, warna baju yang ibu kenakan hari ini cocok sekali dengan warna kulit ibu, kayak gitu. Atau ibu cantik sekali menggunakan baju berwarna hijau, kayak gitu. Misalkan rambutnya yang biasanya nggak dikucir, kemudian misalkan ini cewek ya. Kemudian kalian lihat pasiennya itu dikucir, kemudian ada perkembangan, nah itu bagus, kita puji.
Kemudian diskusikan dengan pasien kemampuan realistis yang dimilikinya pada saat yang lalu dan pada saat yang saat ini. Misalkan kita tanya hobinya apa. Oke, misalkan hobinya nari. Nah, kalau di sini nari Saudati atau nari Jaipong. Oke, atau bisa reog. Nah, itu cari. Oke, kemudian tindakan perawatan selanjutnya, ajarkan pasien untuk melakukan aktivitas sesuai kemampuan yang dimilikinya. Misalkan kayak tadi, misalkan nari ya nari hobinya. Kemudian apa istilahnya? Kalau dia suka olahraga ya dikasih olahraga. Oke, jangan lupa untuk dipuji. Kemudian yang ke-8, jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkanlah tanpa memberikan dukungan ataupun menyangkalnya sampai pasien berhenti membicarakannya. Udah didimin aja berarti. Oke, jadi kita tidak boleh ngangguk ataupun menyangkalnya. Kita bisanya cari topik yang lain. Oke, untuk yang 9, diskusikan kebutuhan psikologis ataupun emosional yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan, rasa takut dan marah. Oke, misalkan kita tanyakan apa aja yang ibu harapkan selama ini, atau bisakah ibu ceritakan kepada saya apa yang ibu harapkan selama ini. Nah, itu boleh. Oke, kemudian yang ke-10, tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasien. Misalkan tadi dijadwalkan. Jadi kalau di nari itu seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Oke, misalkan ada lagi yang olahraga sehari sekali waktu sore. Terus kemudian yang nomor 11, berbicara dalam konteks realitas. Oke, jadi kayak misalkan kita tadi kalau wahamnya itu tadi terkait dengan kekayaan, nabi, terus dia punya harta yang banyak, ya udah kita ajak pasien itu ke dalam berbicara dalam konteks yang nyatanya dia itu benar. Misalkan tidak semua, tolong digarisbawahi juga, kalau waham itu istilahnya tuh tidak semuanya tuh jadi, semua pemikiran itu jadi waham, semua yang diomongkan itu waham, tidak. Jadi waham itu hanya misalkan seperti yang tadi, waham agama, waham apa tadi nihilistik, kemudian waham sisi pikir, siar pikir, nah kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan diajak kita ajak sesuatu misalkan yang nyambung, misalkan kalau di sini terkait dengan anak-anak, kemudian suami, kemudian misalnya keluarga, nah itu kita bisa ajak pasien ngobrol yang nyatanya itu benar. Oke, nyatanya itu sesuai dengan realita, gitu aja. Oke, kemudian bila pasien mampu memperhatikan kemampuan positifnya, berikan pujian yang sesuai. Bagus, misalkan tariannya bagus, kemudian olahraganya bagus, kemudian misalkan baca puisinya bagus, nah gitu. Kemudian yang 13, jelaskan pada pasien terkait program pengobatannya, obatnya. Seperti tadi, obatnya itu ada berapa macam. Kalau di sini kan ada CPZ, kemudian THP, kemudian ada HPL. Nah, biasanya untuk kita memberikan intervensi obat atau SP obat itu kita tuh disertai dengan warna obatnya, biar nanti pasiennya itu tahu, oh ini obat ini. Oke, misalkan kalau CPZ itu warnanya orange, THP itu putih, oke, HLP itu merah jambu. Nah, pasien itu tahu. Terus diminumnya tuh kapan? 3 kali sehari, jam berapa, gitu. Kemudian perlu digarisbawahi juga di sini efek samping itu juga harus, pasien itu juga harus tahu. Oke, misalkan habis minum obat CPZ, misalkan nanti mulutnya agak kering, gitu. Kemudian kita kasih tahu solusinya juga. Misalkan kalau kering ya kita minta minum, oke, minta untuk mengisap es batu, gitu. Kemudian kalau mata merasa berkunang-kunang, bisa kita ajak untuk istirahat tidur. Oke, nah pokoknya dikasih tahu dosis obatnya, jenis obatnya, efek sampingnya, dan intervensi kalau ada efek yang muncul. Oke,
Kemudian untuk yang 14 yaitu diskusikan akibat yang terjadi bila pasien berhenti minum obat, tanpa konsultasi. Nah, kalau tidak minum obat nanti pasti akan kambuh. Kalau kambuh nanti pulangnya agak lama, gitu. Misalkan pulang ke rumahnya itu agak lama, kemudian sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau orang gangguan jiwa itu kalau dia harus pulang ke rumah sakit, dia itu harus ini minum obat terus. Jadi makanya kalau orang jiwa, kalau kalian besok coba aja temui orang gangguan jiwa, kalian tanyakan aja kalian gangguan jiwa apa enggak. Kalau dia jawabnya enggak gangguan jiwa, berarti dia masih ada gangguan jiwa. Tapi kalau dia pasien itu tahu kalau dia itu gangguan jiwa, dia tuh istilahnya udah benar. Tinggal nanti dia itu minum obat. Jadi pasien yang sadar diri kalau dirinya itu gangguan jiwa, kemudian dia minum obat, itu lebih bagus daripada orang yang gangguan jiwa tapi dia itu masih menyangkal kalau dia itu mengalami gangguan jiwa, ataupun pasien itu istilahnya menyangkal kalau dirinya itu sakit, makanya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Yang bagus itu pasiennya tahu kalau dia itu gangguan jiwa sehingga dia akan aktif untuk minum obat. Untuk tindakan perawatan untuk keluarga yaitu bertujuan keluarga dapat mengidentifikasi waham pasien. Kemudian keluarga dapat memfasilitasi pasien untuk memenuhi kebutuhan yang dipenuhi oleh wahamnya. Kemudian keluarga dapat mempertahankan program pengobatan pasien secara optimal. Yang pertama tindakan perawatannya adalah diskusikan dengan keluarga tentang waham apa yang dialami pasien. Tadi kan ada banyak tuh jenisnya. Kemudian diskusikan dengan keluarga, baik itu cara merawatnya di rumah itu kayak mana, kemudian follow up-nya, terus kemudian keteraturan obatnya, kemudian lingkungan masyarakat sendiri, lingkungan pasiennya itu gimana, apakah di lingkungannya itu diejek-ejek ataukah dijauhi. Nah, itu juga harus ditanyakan ataupun dikaji. Karena di perawatan jiwa kita harus istilahnya support lingkungannya itu harus benar-benar ya, misalkan tidak boleh ada yang mengejek-ngejek. Kita ke orang gangguan jiwa itu harus dimanusiakan seperti itu. Untuk tindakan perawatan, nah coba kalian nanti baca di sini ya, bisa kalian stop dulu, kalian baca. Ini terkait percakapan dengan keluarga saat mendiskusikan terkait waham yang dialami pasien. Nah, untuk evaluasi kita cek kemampuan yang diharapkan dari pasiennya. Misalkan pasiennya dapat mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, tidak waham lagi. Pasien dapat berkomunikasi sesuai dengan kenyataan. Kemudian pasien dapat menggunakan obat dengan benar. Jadi obatnya walaupun dia istilahnya dia tuh putus obat tuh nanti harus konsultasi ke dokter dulu. Jadi tidak harus misalkan kalau udah ke rumah harus stop obat, enggak. Jadi harus perlu ada konsultasi ke dokternya. Bisa nanti sepanjang hidup pasien itu minum obat, ataupun berapa tahun dia harus minum obat, harus konsul sama dokternya dulu. Kemudian pertanyaannya dapat kita gunakan untuk mengevaluasi. Misalkan apakah ibu dapat menjelaskan tanda-tanda kekambuhan wahamnya, obat-obat apa aja yang diminum, terus kemudian ibu merasa nyaman atau enggak bergaul dengan orang lain. Kemudian kalau dari keluarga itu dapat membantu pasien mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan kenyataan. Kemudian keluarga mampu membantu pasien dalam menggunakan obat yang benar. Pertanyaan yang kita dapat ajukan ke keluarga adalah apakah keluarga mengenali perubahan perilaku pasien yang menjurus pada gangguan jiwa yang lebih berat.
ataukah apakah pasien tahu sumber pelayanan yang tersedia di komunitas. Oke, saya kira itu. Jadi untuk yang awal-awal tadi agak ini ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini, video yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita ataupun untuk kita semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.